kalau saya bisa melihat, merasakan ada makhluk Allah yang diberi anugerah, yang diberi, apa ya istilahnya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu apa kelebihan dari sosok makhluk Allah yang diberikan, baik itu secara rohani, secara jasad, itu adalah rahasia Allah. Tapi bagi saya akan belajar dan bagaimana meyakini rohani saya ini adalah sesuatu perjalanan rohani yang bisa menembus ke alam lain, yang notabene itu adalah pelengkap makhluk Allah, pelengkap di situ sebenarnya kan udah ada sistem Allah yang mengatur gitu. Jadi ini kan apa ya, kajian ini kan menurut saya sangat asik kalau kita dengar itu kan. Alien ini kan kita taunya hanya di film nih. Apakah ini sebuah hayalan sutradara, kan seperti itu kan? Kalau orang-orang apa pada umumnya gitu loh. Nyatanya alien ini ada yang berpendapat bahwa ini adalah makhluk Allah. Itu walaupun di dalam surat Asyura itu bahwa di langit juga ada kehidupan, di bumi pun ada kehidupan. Di posisi mana ini alien? Memang orang-orang yang belajar tentang teknokrat, tentang yang berhubungan dengan planet-planet gitu. Memang kan ada beberapa planet ya, termasuk yang zaman sekarang yang lagi digali itu, yakni planet Mars, supaya manusia bisa pindah ke sana, atau paling tidak untuk apa ya, untuk bertamasya sampai ke sana, sampai membara. Atau Pak Agus atau Abah Nino ya. Jadi ini kayaknya baru ada kajian alien nih. Baru ada kajian alien nih di YouTube ya. Kalau kita mungkin atau para netizen ini mungkin taunya di film-film ini ada alien, gitu. Apalagi tadi menamakan Tuhannya Rajis ya. Rajis ya. Mengatakan tentang Allah Ta'ala ini Rajis. Nah ini memang banyak yang memang harus digali di dalam Al-Quran. Ibarat Al-Quran ini per ayat ini sebuah pabrik ya, yang tentunya yang harus dikaji, yang harus digali, yang harus ditafakuri, baik secara dohiriyah, secara tertulis maupun secara batiniah. Artinya secara asror, secara rahasia di balik firman-firman Allah. Ya memang kalau kita membicarakan masalah alien, apakah itu seperti ada di film? Nah, di film itu sebetulnya apapun makhluk yang ada di bumi memang kehendak Allah. Ilmu untuk meneliti tentang alien itu kan bukan secara otomatis manusia tiba-tiba bisa. Tapi memang ada ilmu yang diberikan oleh Allah itu kepada manusia. Jadi sebetulnya orang pandai, orang pintar itu bukan dengan sendirinya bisa. Tapi ada Allah yang berkehendak menurunkan kepada manusia. Makanya itu dari alam sana, di sisi Allah diturunkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan turunnya ke pikiran, ke otak. Sedangkan kalau ilmu agama turunnya ke rohani. Jadi makanya film-film itu seperti kayak alien apa itu hanya suatu karangan baik. Sebetulnya tidak. Ya memang Allah berkehendak menurunkan di akhir zaman itu tentang alien. Karena prinsipnya seperti itu. Tidak ada suatu di muka bumi ini orang tuh bisa karena kepandaiannya sendiri. Tidak. Satu contoh, mobil sekarang yang ada itu
ketika yang menemukan, apakah orang pandai, apakah profesor, apakah ilmuwan, kan tidak. Orang yang tidak berpendidikan yang menemukan James Watt, mesin uap menjadi mobil, berkembang, perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih. Berkembangnya dulu dari mobil uap, sekarang mobil bahan bakar, ya tak? Larinya juga luar biasa. Gitu. Sebetulnya teknologi juga diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Itu maksudnya agar manusia itu bisa meningkatkan taraf hidupnya, memudahkan di dalam kehidupannya. Jadi ilmu itu turun, orang pintar itu sebetulnya memang Allah berkehendak menurunkan ilmu itu. Makanya kita lihat ada ilmuwan yang penemu listrik, ya tak? Pertama dia main layang-layangan, ya tak? Pesawat terbang itu ada penemunya, tapi dikembangkanlah oleh orang-orang setelahnya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bisa didapat dari pendidikan formal asal muasalnya, tapi seseorang yang mencoba itu akhirnya dikembangkan dengan ilmu pendidikan ditambah. Nah, semakin lama pengetahuan awalnya sekarang tuh jauh lebih maju. Ya memang ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi pada intinya tidak ada satupun yang ada di dunia ini bukan atas kehendak Allah. Seperti itu Pak Ustaz. Iya. Seperti ini ya, sang pengembara ya. Memang kalau cerita tentang ilmu itu kan sebetulnya kebesaran Allah itu bisa kita lihat dari titik ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran tentang Bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya ada 19 huruf, warna hurufnya ada 10 ya kan. Kalau kita bicara tentang jiwanya berarti ada 786, berarti bismillah ya, berarti ba 2, sin 60, mim 40, alif 1, lam 30, lam 30, ha 5 dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 780. Makanya di situ itu seorang Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar mencari guru, ditemukanlah guru yang namanya Sunan Bonang. Artinya Sunan Kalijogo ingin mencari jati diri yang bisa membedari titiknya bak yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ketemu dengan Sunan Bonang. Dijelaskan bahwa hidup ini dari titik. Dikana makana wabiyakun mayakun. Kata Allah, sebab adanya saya sesuatu timbul ada, dan sebab adanya sesuatu timbul ada. Jadi termasuk yang kita pakai ini sekarang ya kan, dengan Zoom meeting ini kan sebetulnya bukan dohiriyah, ini hoibiyah kan. Apa sang pencari sama Abah Nino di Jakarta, sang pengembara di Semarang kan gitu kan, saya ada di Cirebon gitu kan, tapi tidak ada kabel ya, tapi kita bisa komunikasi. Nah, inilah lahirnya dari titik-titik menjadi 01 atau 10 kan seperti itu. Iya. Sehingga yang tadi sang pengembara katakan bahwa sebuah ilmu itu akan berkembang terus. Itu termasuk mungkin ada yang namanya ini kamera kan baru berapa megapiksel, ya kan? Mungkin akan ada ribuan megapiksel sehingga bisa tembus pandang gitu kan, seperti itu. Jadi inilah kajian yang bahwa kita sebagai orang Islam ya, perbedaan itu indah, bahwa pada hakikatnya kita kembali ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
di balik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini banyak asror yang perlu kita gali, yang perlu kita kaji gitu. Kita sekarang hanya gampang menyesatkan, gampang menyalahkan gitu, tanpa dipraktekkan gitu. Apa benar sih alam jin itu ada kan? Di dalam Al-Quran jelas ada yang namanya jin, berarti di situ kan ada alamnya kan. Tapi pada pada nyatanya kita nggak bisa lihat dengan apa harus kita bisa melihat atau kita menuju alam jin. Nah itulah dibutuhkan satu kajian, dibutuhkan satu petualang, karena jin juga menganggap kita hoib, kita juga menganggap jin hoib gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin yang saya pertanyakan kepada Bapak Sang Pengembara tentang dialog dan komunikasi, karena kan dari keterangan beliau tadi dari iblis, jin aja untuk menembus dari makhluk pelengkap Allah yang ada di planet lain itu juga nggak bisa. Jadi kan dibutuhkan kecepatan cahaya ruh dengan perjalanan ruhani. Itu yang saya tanyakan kepada Bapak Sang Pengembara, bagaimana itu proses untuk berdialog, karena cerita dari Pak Pengembara ini adalah rinci, berdialog tentang kehidupan di sana, berdialog tentang bagaimana berkembang biak, berdialog di sana bagaimana berketuhanan yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rinci dan beliau sangat paham tentang hal itu. Jadi kan kalau saya bisa melihat merasakan itu, ada makhluk Allah yang diberi anugerah, yang diberi apa ya istilahnya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu apa ya kelebihan dari sosok makhluk Allah yang diberikan, baik itu secara ruhani, secara jasad, itu adalah rahasia Allah. Tapi bagi saya akan belajar dan bagaimana meyakini ruhani saya ini adalah sesuatu perjalanan ruhani yang bisa menembus ke alam lain, yang notabene itu adalah pelengkap makhluk Allah, pelengkap di situ sebenarnya kan udah ada sistem Allah yang mengatur gitu, udah ada perangkat dan alat Allah yang mengatur, baik yang menjaga, baik yang menghubungkan gitu. Jadi yang Agus tanyain itu bagaimana yang tadi itu proses dialog, apa dari Mars datang ke bumi, apa secara ruhani Pak Sang Pengembara itu atas izin Allah bisa melesat ke sana secara ruhani. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan sang pencari. Bisa berkomunikasi ya. Jadi proses dialog. Ya. Jadi gini, ya proses cara mengenal Tuhan seperti apa. Nah sekarang saya jelaskan tentang melengkapi apa yang ditanyakan Pak Ustadz Harjoko Ahmad. Jadi pada prinsipnya manusia itu bisa berkunjung ke sana kalau kemajuan teknologi bisa. Cuma tidak akan bisa lama. Dia hanya cepat bisa kembali. Dia tidak bisa dihuni seperti bumi karena atmosfernya berbeda. Jadi atmosfer bumi dengan atmosfer planet-planet lain itu berbeda. Jadi atmosfer di alam itu dari Mars, Venus maupun Saturnus itu atmosfernya beda, yang menyebabkan sering terus terjadi korosi daripada besi itu. Gitu. Jadi memang karena memang disitulah skenario Allah. Jadi manusia itu tidak bisa ke sana untuk bisa berlama-lama. Kalau lama pasti pulang tinggal nyawa saja, tinggal jasad saja yang ditinggal di sana. Karena masalahnya itu dia memang kondisinya berbeda seperti bumi. Jadi atmosfer yang paling baik untuk metal itu adalah di bumi yang paling baik. Kalaupun manusia bisa tinggal di sana selamanya, berarti menyalahi kodrat bahwa bumi suatu saat akan terjadi kiamat.
kiamatnya itu di bumi, bukan semesta. Yang ada tuh hanya di bumi. Seperti punahnya dinosaurus sebelum adanya kehidupan manusia. Itu. Jadi begitupun sebaliknya, alien pun hanya berkunjung tidak seberapa lama karena partikelnya juga beda gitu. Hanya bisa berkunjung manusia begitu. Kalau manusia bisa tinggal di sana, berarti dia akan terbebas dari hancurnya bumi. Disebut kiamat kubro itu. Berarti melanggar ketetapan. Seperti itu. Karena, kenapa seperti itu? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok alien itu kok juga bertuhan? Seluruh makhluk pun bertuhan, bukan manusia saja. Berzikir, mengingat Allah, mereka pun sama. Cuman berbedanya, kalau hewan itu tidak berakal, sedangkan kalau alien itu akalnya cerdas. Jadi ketika terjadi kiamat di muka bumi, mereka tidak. Makanya dia itu tidak mengenal siksa maupun surga. Jadi penghuni surga itu ya terdiri dari golongan jin dan manusia, alien tidak. Dia tetap menghuni bumi. Menghuni alam dunia gitu loh, bukan di bumi. Di bumi udah hancur. Itu. Nah, hewan itu ketika dia bertasbih sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau burung bersuara, kalau ayam berkokok, kalau kambing mengembek, kalau angin bergerak, itu bertasbih sesuai fungsi masing-masing. Gitu. Nah, itu dia. Jadi makanya saya katakan bahwa alien itu hanya pelengkap alam dunia. Ya, ya, terima kasih Bapak Sang Pengembara. Karena kan yang dipelajari dan direnungi dan dipahami dari rohani, dari pembelajaran rohani ini kan suatu makam rohani. Ketika memang makamnya bisa sampai ke alam jin, ya alam jin lah yang dikenal. Ketika dia sampai ke alam berikutnya dari siluman, alam jin, dan sampai naik ke aulia, waliullah kan memang perlu makam. Sedangkan untuk yang sampai sejauh itu sampai ke makhluk pelengkap di muka bumi ini yang diciptakan Allah, itu kan memang perlu makam secara rohani yang bisa satu frekuensi yang paling tidak kan di atas frekuensi dari makhluk Allah pelengkap tersebut gitu, baru bisa untuk berkomunikasi. Ada lagi yang ditanyakan, apa dalam bersosialisasi dari makhluk pelengkap ini juga mengenal tentang iri, dengki, dan sebagainya lah gitu, dengan tentang keburukan gitu, tentang keburukan dan kebaikan. Karena ini kan makhluk yang tidak mempunyai ruh gitu, yang tidak mempunyai ruh dan nantinya tidak mengenal antara surga dan neraka gitu. Apa dalam bersosialisasi di sana juga ada peperangan, ada keburukan atau gimana gitu, sang pengembara juga secara nyawa yang diturunkan melalui dengan belah sel apa belah partikel ya, perkembangbiakannya kan belah terbelah gitu. Membelah lah istilahnya, membelah. Ketika membelah itu memang udah ada sistem Allah yang menjaga nyawa, untuk memberikan nyawa kepada yang dibelah tersebut gitu. Apa seperti itu? Mohon pencerahan dan penjelasan dari Bapak Sang Pengembara. Terima kasih. Baik. Kalau sifat-sifatnya itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu ada 12 sifat keburukan. Iri, ria, dengki, ya kan? Suudon, berburu sangka, takabur, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu, ya kalau sesama berkomunitas pasti ada pertengkaran. Sama halnya segerombolan hewan dalam komunitas itu. Pertengkarannya seperti apa? Ya paling begitu.
Kalau manusia dan jin kan beda. Serakah ada, gitu. Tidak bersyukur ada, ria ada, gitu loh. Kalau mereka tidak. Karena itu hanya pelengkap di alam dunia. Bukan pelengkap di bumi ya, di alam dunia. Ya. Gitu. Nah, itu dia. Jadi karena itu hanya pelengkap alam dunia dan ibaratnya itu perilakunya itu jauh berbeda dengan golongan manusia dan jin. Karena golongan manusia dan jin itu kan mengenal siksa neraka dan ganjaran surga. Tambahin dikit bisa? Oh, Pak Ustadz. silakan. Untuk seperti kita, untuk bapak nenek moyang kita ada, bapak nenek moyang iblis itu juga ada sepasang gitu lah Pak, sang pengembara. Apa di alam lain itu juga mereka sepasang gitu, sepasang. Tapi dalam arti kata di sini kita membelah. Apa memang pertama kali nenek moyang beliau itu diciptakan itu cuma satu, dari satu itu membelah gitu untuk perkembangbiakannya. Terima kasih. Ya, seperti First Venus itu, saya tidak bertanya masalah itu. Jadi memang beliau itu, First Venus adalah ada pemimpinnya dari golongan alien yang menghuni planet Mars. Gitu loh. Yaitu, jadi walaupun dia kelahirannya itu berkembang, karena saya tidak bertanya dan tidak mendapatkan sumber, saya tidak berani menjawab. Kalau golongan jin itu ada penjelasannya dan saya ngerti gitu. Tapi kalau itu saya ya cuma dipikir aja gitu. Yang jelas biasanya itu komunitas itu apakah sama ketika turunnya golongan jin ke alam dunia itu sepasang sama seperti Adam, itu kan sudah terjadi beranak pinak. Beliau pun apakah seperti itu direnungkan sendiri. Saya Terima kasih. tidak Terima kasih Bapak. Abah Nino mau tanya? Untuk sekarang saya mendengarkan dulu, Pak Ustadz. mau menyimak Dulu. Jadi kita sudahin dulu ya, buat mungkin ini ada bersambung ya gitu. Tapi saya mohon kesimpulan sang pengembara. Ya inilah kesimpulan saya. Memang tentang alien itu seyogianya manusia tahu, walaupun ilmu pengetahuan itu sudah dikaji, termasuk teori Hawking, tapi dia tidak bisa terperinci. Tapi memang bahwa makhluk itu ada, tapi bukan musuh bagi manusia, bukan. Mereka itu sesama makhluk dan memang tidak ada nafsu untuk menguasai wilayah, hanya itu saja. Ya, jadi bahwa mereka itu adalah penghuni alam dunia yang hidupnya berdampingan dan berkarakternya pun tidak berbeda dengan sifat manusia. Kalau sifat manusia dan jin itu nafsunya menguasai wilayah. Kalau mereka tidak ada peperangan antara penghuni planet Mars sama Venus sama Saturnus, tidak ada. Mereka hanya menghuni itu dan semua kehidupan sudah dilengkapi, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masalah kehidupannya di sana. Buat Netsit, dan tentunya nanti akan bersambung nih untuk ilmu akhir zaman ya. Ya. Nanti kita mengkaji dengan saya sendiri, Pak Ustadz Abdul Rahman, ada Pak Danu sang pengembara, ada Abah Nino, dan sang pencari narasumber lah, sebagai narasumber yang tentunya akan membuat otak jadi rimbun, yang tadinya tidur jadi bangun ini. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua, yang pada hakikatnya bahwa kita selalu berpegang kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akhiri, Allahul Hakim al-Hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.